Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada rekan sejawat di SDI Qurrata A'yun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di Sekolah Dasar Islam Qurrata A'yun. Bapak Ibu, kami selaku guru penggerak di angkatan 8 ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan, ya, yang harus kita kembangkan, ya, supaya menjadi sebuah nilai, Ini sebentar akan saya hentikan dulu sesuai dengan kodratnya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian juga mengandung kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dari seorang siswa. Kemudian mengandung keyakinan kelas. Nanti budaya positif itu nanti bisa menjadi keyakinan kelas pada anak-anak didik kita. Kemudian disiplin positif. Selain itu juga mengandung, kita nanti juga membahas tentang motivasi perilaku manusia. Selain itu juga di mana posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya. Yang terakhir kita nanti membahas segitiga restitusi, yaitu supaya siswa memiliki sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang penting kita lakukan. Kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Sebelumnya saya juga sudah melakukannya, bahwa kita memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, padahal nyatanya kebutuhan peserta didik itu tidak sama. Kemudian semua yang terlihat itu sama, tapi nyatanya ada gambaran yang berbeda. Nah, setelah itu kita harus mengubah cara pandang kita agar dari pandangan yang sama, anak-anak itu sama. Tidak, Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu semuanya memiliki dunia yang berbeda-beda. Setiap anak harus kita pahami one by one. Kemudian yang terpenting adalah kita juga harus bisa mengontrol diri sendiri. Selain kita juga harus bisa mengontrol perilaku kita terhadap
terhadap siswa. Nah, itu mungkin yang terpenting. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 menurut Maslow ya. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Nah, pengembangan diri dan sebagainya. Kemudian penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab. Kemudian ada sosial, bagaimana hubungannya dengan keluarga, rasa cinta dengan keluarga, kemudian rasa aman, dan juga kebutuhan fisik atau fisiologis. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika saya jadi guru penggerak itu juga baru tahu bahwasanya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Meskipun kita di Kota Ayu ini sebenarnya sudah menjalankannya. Nah, hukuman itu tidak ada rencana ya. Kalau anak-anak tidak tahu misalkan mengambil degan milik tetangga, kemudian kita kasih hukuman apa itu dijideng atau mungkin menulis Fatihah, itu namanya adalah hukuman. Sebenarnya itu belum boleh kita lakukan karena anak belum ada kesepakatan tentang itu. Siswa tidak dilibatkan, nah itu. Kalau konsekuensi itu terencana. Siswa kita ajak membuat konsekuensinya. Kalau kita tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah, tetapi di situ murid juga masih merasa tertekan ya. Aku harus mengerjakan PR karena kolega aku dihukum. Aku harus menulis. Nah, itu konsekuensi. Yang terpenting adalah ini, namanya restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dari keyakinannya sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kolaboratif, kita person to person. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Budaya positif tadi, konsekuensi tadi, kita buat menjadi kalimat positif, kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah keyakinan kelas, itu siswa itu tidak merasa saya harus, kalau nggak melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Tidak, tapi siswa sudah merasa, wah aku harus begini, karena sudah saya yakini. Seperti itu. Ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Selama ini saya juga sulit melakukan adalah penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kalau ada anak salah, saya juga sering menghukum. Itu saya. Tapi insya Allah saya akan memperbaiki diri ya. Masih memperbaiki yang mencoba berusaha. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contohnya begini. Loh, tenang toh. Nah, sampean coba sampean kalau tidur begitu toh akhirnya nggak ngerti toh. Nah, seperti itu membuat orang merasa bersalah. Makanya jangan tidur, akhirnya nggak tahu. Seperti itu. Kalau teman, akhirnya begini. Akhi, Mbak Sofi minta tolong. Nanti waktu Mbak Sofi menjelaskan, Akhi mendengarkan, Mbak Sofi minta tolong ya. Nah, kata-kata yang baru saya ucapkan ini salah satu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau monitor atau pemantau, itu kita memantau bahwasanya Mbak sudah berapa kali coba Mbak ingat, Mbak nggak mengerjakan PR. Nah, itu kita sebagai pengontrol. Sedangkan manajer, kita person to person, kemudian anak kita tanya, Mbak, kita kalau sebagai manajer itu biasanya melakukan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, selama ini sering menjadi seperti ya, penghukum, membuat orang merasa bersalah, itu ya yang sering. Nah, makanya sebisanya kita nanti harus bisa sebagai manajer ini adalah menurut KHD atau Ki Hajar Dwi. Seperti yang digaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka seperti ini. Guru harus sebagai manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini yang sudah kita buat kemarin. Kita di Kota Ayu sudah buat keyakinan kelas ya. Tapi mungkin beberapa dari kita ada yang tahu, oh ini ternyata keyakinan kelas, atau mungkin masih di tahap di tahap konsekuensi.
antara melakukan sesuatu dengan konsekuensi A. Sebenarnya bisa kita jadikan keyakinan kelas. Besar. Contohnya begini. Dilarang membuang sampah di dilarang membuang sampah di lantai. Nah, ini belum mengandung pernyataan positif. Pernyataannya positif bagaimana? Jagalah kebersihan di kelas. Nah, itu universal atau umum. Nah, seperti itu kata-katanya di kelas. Jadi harus mengandung kalimat positif dan juga kata-kata yang universal. Nah, kita lanjutkan. Segitiga restitusi ini. Kalau ada murid membuat kesalahan, maka bisa kita atasi menggunakan tahap segitiga restitusi, yaitu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ya, berikan identitas. Mbak Rahma baru bertengkar ya dengan Mbak Salwa. Nah, itu. Ya memang setiap anak itu bersalah, tetapi kita harus belajar dari kesalahan kita. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita tanya lagi, Mbak Rahma melanggar keyakinan kelas enggak? Ya Mbak, saya melanggar keyakinan kelas, saya emosi dengan teman. Padahal emosi itu enggak boleh. Enggak apa-apa. Terus bagaimana untuk mengatasi atau sebagai imbas atau sebagai konsekuensi dari yang Mbak Rahma lakukan, Mbak Rahma akan melakukan apa? Kita beri tawaran. Ya Mam, saya tak minta maaf. Habis itu saya akan lebih mengontrol diri saya, misalkan anaknya gitu. Kalau anaknya belum tahu jawabannya, kita bisa menstimulus. Gitu. Tentang budaya positif. Saya harap kita semua sudah mulai menerapkan budaya positif, segitiga restitusi di sekolah kita, ya. Semoga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang ramah terhadap anak dan kita menjadi guru yang bisa menuntun murid kita dan juga mengajar sesuai kebutuhan murid. Demikian terima kasih dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya dengan sedaya. Mas, semoga rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan, rumah tangganya harmonis. Amin. Dan tidak lupa banyak uang dan banyak sehat. Intinya kan gitu. Kalau kita sehat dan banyak uang, tidak ada yang melebihi kesehatan. Pertama kesehatan, yang kedua banyak uang. Kalau sehat dan banyak uang, apapun kita akan tertawa. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang sampean tulis ya, harapan misalkan sama kelas ini nyaman. Apapun yang kalian inginkan, silakan. Tidak hanya satu. Boleh lima, boleh di kertas ini. Boleh. Saya. Oke, sudah sahabat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajata, saya muridnya Mem Sofi. Saya senang telah membuat keyakinan kelas bersama.